Sudah ada rekaman ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, baik, wabarakatuh. alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, hari ini kita masuk mata perkuliahan untuk sosiologi komunikasi ya. Nggak terasa kita sudah masuk materi yang ke-11 gitu ya. Alhamdulillah ini sudah cukup lumayan lama. Artinya mungkin nggak berapa lama lagi kita sudah masuk, mungkin tiba-tiba sudah UAS gitu ya. Makanya baru kemarin kita UTS. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman semua, jangan lupa saya mengingatkan di e-learningnya di ini ya, di sebagai bukti tanda perkuliahan. Jadi jangan lupa download materi perkuliahan, kemudian menanggapi forum, mengerjakan tugas dan presensi. Itu menjadi bagian dari aktivitas perkuliahan, gitu ya. Oke, saya share screen dulu ya. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang media komunikasi dan informasi yang menciptakan globalisasi. Jadi bagaimana ini kita bicara tentang media global, gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara ini, saya kan beberapa dari yang lama. Ini sudah prediksinya yang dulu itu sudah kenyataan di zaman sekarang ini, gitu ya. Baik, ini ada beberapa bahasan yang kita bahas di sini. Pertama mengenai global village. Lalu bagaimana perkembangan komunikasi massa. Yang ketiga, bagaimana kemajuan melalui globalisasi media. Ada studi kasus ya mengenai budaya lokal yang menjadi budaya global. Ini akibat perkembangan teknologi media ya. Baik, kita bicara tentang global village gitu ya. Nah, sementara mungkin kalau kita agak asing yang mendengar kata-kata global village ya. Berarti kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah desa global gitu ya, atau desa yang mendunia gitu ya. Nah, sebenarnya lebih kepada arti apa ya? Kiasan sebenarnya lebih cocoknya. Walaupun sebenarnya ini ada istilah untuk mengembangkan apa? Dunia maya. Ya. Dunia maya sudah seperti ini kan, masyarakat kita yang sudah saling mendunia, kita sudah saling terhubung satu dengan yang lainnya gitu ya. Di negara manapun kita bisa saling tanpa ada sekat wilayah segala macam. Kita dinamakan global village. Nah, kita lihat ya. Nih, konsep global village ini gitu ya. Atau mungkin banyak istilah-istilahnya ya. Tadi ada dunia maya, ada civilized society, ada macam-macam lah yang menggambarkan ini. Nih, dia di tahun 62 dia sudah menggambarkan itu dalam buku yang berjudul Gutenberg Galaxy. Jadi ada fenomena saling ketergantungan secara elektronik, ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana menciptakan kembali dunia yang sebuah imajinasi tentang desa yang besar, global village, di mana semua orang saling terhubung satu sama lain. Pandangan ini didasari oleh salah satu pandangan bahwa perkembangan teknologi dalam media massa elektronik secara luas pada tahun 50-an seperti radio dan televisi itu berkembang makin jauh, gitu ya. Kemudian makin mudah memberikan informasi kemana-mana, gitu ya. Ini dia melihat dari kacamata komunikasi massanya ya, media massanya dilihat dari sini. Nah, McLuhan ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di mana mereka hidup dalam imajinasi ruangan bersama dalam sebuah global. Tadi dunia maya seperti ini. Apalagi kemudian sekarang sudah ada metaverse ya. Mencoba memindahkan dunianya yang tak real ke dalam dunia maya. Lengkap, ada rumahnya, ada tanah segala macam, dan kita bisa beli di situ. Nah, bila kita telusuri lebih jauh, evolusi pendidikan, pembentukan dari global village bukanlah hal yang baru. Nah, pada zaman Romawi, ketika teknologi sudah mulai berjalan, jalan raya segala macam, itu sudah kemudian ada medium komunikasi itu sudah mulai terbentuk situ, ya, basic-basicnya, dasarnya, gitu. Jadi, nah tadi McLuhan sudah data 62 ya sebenarnya ini sudah diperkirakan akan tercipta yang dunia yang kita nikmati saat ini gitu. Kita nggak akan pernah menyangka belajar dengan secara Zoom gini, tatap muka lewat dunia maya gitu. Mungkin sekarang sudah ada teknologi juga, nanti suatu saat akan belajarnya kita di rumah masing-masing. Kemudian dengan
dalam bentuk apa ya? Salah dalam bentuk mayanya hadir seperti di dalam kelas, teman-teman juga kayak begitu. Bisa aja kayak gitu. Fisiknya ada di sini tapi orangnya ada di tempat lain gitu ya, dalam bentuk yang sosoknya gitu ya. Bentuk hologramnya. Bisa saja mereka salah seperti belajar di dalam kelas. Bisa saja terjadi seperti itu. Bagaimana perkembangan komunikasi massa? Nah, kalau kita bicara komunikasi massa, berarti kita bicara apa? Komunikasi yang dilakukan lewat media massa. Kalau kita bicara media massa, berarti konteksnya apa? Media audiovisual, televisi, media audio, radio, media cetak, koran, majalah, segala macam, dan media online. Ya, konteksnya itu. Kalau kita bicara media sosial, dia bukan bagian dari media massa. Dia merupakan bagian dari new media. Ya, jadi jangan salah teman-teman ya. Lanjut ya. Nah nih kan seperti saya bilang, komunikasi massa berarti kita bicara tentang komunikasi tentang media massa yang diperuntukkan untuk dikonsumsi masyarakat. Gitu. Media massa merupakan channel, medium, saluran, sarana atau alat untuk dalam proses komunikasi massa. Kemudian digunakan pada orang banyak. Kemudian, nah komunikasi massa merupakan pendekan dari media massa. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana perkembangan dari teknologi komunikasi? Nah, ini cukup panjang ya. Ada zaman era tulis tuh ya. Ini 4000 tahun sebelum Masehi itu ya, bangsa Sumeria itu sudah menulis tuh, di dalam apa? Kayak batu-batu gituan. Ya. Walaupun itu bahasa mereka ya. Di Cina sudah ditemukan seperti apa ya? Kayak mungkin kalau kita kayak tablet ya, kayak book itu untuk menulis itu. Kemudian secara besinya di Korea sudah ditemukan gitu ya. Nah, zaman era cetak nih Gutenberg gitu. Kita menemukan apa? Masih apa? Mulai cetak Injil di situ ya. Ini banyak teman-teman ya, perkembangan era tulis, kemudian era cetak, kemudian berkembangnya era telekomunikasi. Ini diawali dengan Samuel Morse yang menciptakan Morse untuk telegram. Nah, ini bahasa Morse ini kemudian dijadikan menjadi apa ya, basic untuk teknologi selanjutnya gitu ya. Telepon gitu ya. Alexander Graham Bell itu ya. Kemudian radio, vakum tube segala macam, televisi dan segala macam itu ya. Dari situ. Era telekomunikasi. Jadi mulai menyambungkan sebuah informasi dari pihak satu ke pihak lainnya secara lebih masif gitu ya. Tadi era komunikasi, kemudian ada lagi era interaktif komunikasi. Wah nih. Kalau tadi yang ini adalah telekomunikasi era adalah sifatnya satu arah. Jadi saya hanya memberikan berita kepada orang lain, udah orang lain membaca, udah gitu aja. Pemberiannya satu arah. Tapi kalau sudah interaktif, ada timbal balik di antara yang pemberi informasi atau pemberi berita dengan orang yang menerima berita atau menerima informasi. Ada interaktif di dalamnya. Nah ya, itu kenapa apa yang bermain di situ yang berperan? Ada komputer, ada transistor, tahu transistor tahu ya? Yang kaki 3 tuh kalau dalam orang laki-laki pasti tahu. Ada lagi video. Wah, mulai kemudian tahun 57 Rusia sudah memunculkan satelit. Wah, untuk telekomunikasi. Komputer, mikroprosesor segala macam. Tayangan HBO itu sudah mulai ada. TV kabel pertama gitu ya. Nah, era interaktif itu dari dulu dari sampai sekarang itu yang merupakan era interaktif komunikasi. Ya kan kayak gitu. Sekarang kita banyak ya. Ini kayak gini loh, interaktif. Ya, teman-teman. Media juga gitu, di dalam media massa ada namanya yang Kompasiana misalkan. Itu adalah sebuah informasi berita. Itu yang diproduksi oleh stakeholdernya atau sebenarnya konsumen media, pembaca media. Tapi kemudian dia memproduksi berita, bikin berita sendiri, yang baca juga akhirnya teman-temannya dia sendiri dan dia sendiri juga. Gitu. Itu unik ya, citizen journalism. Platform media masa depan nih, lihat nih ya. Ini tahun 2001 ya. Platform media masa depan. Jaringan nirkabel berbagai lebar. Jaringan tadi, internet tadi.
ya. Komputer network multimedia, wah, komputer jaringan nirkabel, telepon genggam pasti ya. Sekarang udah mulai ini ya, teman-teman lihat nggak perkembangan teknologi? Bentuk HP lagi juga bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk kalian gelang tuh. Saya pernah lihat itu ada di televisi itu ya, televisi. Jadi HP itu sudah mulai dalam bentuk gelang, gelangnya kemudian memancarkan kayak proyektor ke tangan kita, kemudian kita tinggal mencet-mencet aja tuh. Nah, itu bisa. Kita tinggal telepon, begitulah. Telepon begini atau begini bisa. Tanpa ada fisiknya. Tadi lihat gelang tadi. Sudah sebegitunya. Gitu ya. Tantangan masa depan komunikasi massa. Bisa menghadirkan realita maya. Wani. Apa yang selama ini ada di dunia maya, misalkan kita hadirkan ke dalam bentuk nyata. Wah, itu tantangannya gitu. Bisa nggak? Ada aroma. Oke, kalau menghadirkan realita maya. Ini sebenarnya sudah mulai ada ya dalam bentuk-bentuk hologram kayak gitu, realita maya sebenarnya ya. Orangnya di mana? Kalau kita lihat di film-film, sebenarnya teknologinya sudah ada. Ini dalam kehidupan kita sudah ada seseorang yang bisa bicara dengan kita. Ada aroma. Ini saya jadi ingat ada apa? Ada satu zat tertentu, saya lupa namanya apa ya. Itu bisa menghasilkan bau-bau tertentu yang mirip dengan aslinya ketika dikirim dari dunia antah berantah gitu. Misalnya gini, saya misalkan mengirim apa ya, bunga mawar ke Amanda gitu misalkan ya, saya kirim ke Amanda gitu lewat media sosial atau apa gitu ya. Nah, Amanda yang ketika menerima bunga tersebut itu akan tercium bau sesuatunya. Itu ada zat tertentu yang bisa gitu tuh. Saya lupa nama zatnya apa gitu. Dan itu sudah mulai ada teknologi seperti itu. Bukan dalam bentuk hologram, ada bau-bau juga nanti akan tercipta. Ada sentuhan rasa, bisa disentuh. Wah, ini tantangannya ya. Saya yakin itu akan suatu saat akan bisa. Nah, bagaimana kemajuan dari globalisasi media? Media berperan dalam menyebarkan beragam informasi. Nah, dulu untuk mencari informasi masa mengandalkan apa? Ada media yang profesional, radio, koran, televisi. Sekarang memakai HP. Smartphone kita tuh sudah dipakai buat apa aja gitu ya. Mencari apa saja itu ada. Melihat apa saja ada, mau mendengarkan radio, mau melihat televisi, mau mencari. Dulu saya kalau skripsi itu dulu, saya skripsi saya wisuda tahun 99. Udah tua saya. Belum ada lahir kali. 99 saya udah wisuda S1. Berarti saya dari awal 99 karena saya wisuda Desember 99. Berarti saya 99 98 akhir atau 99 awal tuh saya sudah mulai skripsi. Itu saya kalau nyari buat apa ya, untuk referensi untuk bikin skripsi, saya harus ke Perpustakaan Nasional. Saya harus ke LIPI, kayak gitu-gitu tuh. Saya harus ke yang Badan Standar Nasional segala macam gitu. Karena saya dulu teknik kimia ya. Jadi saya nyari-nyari gitu. Dulu tuh belum tahun 9 itu internet nggak semasif sekarang gitu ya. Untuk hubungan telekomunikasi saya itu tahun 96 97 itu pakai apa? Pager. Nah, mungkin teman-teman kalau search aja namanya pager, pager gitu ya. Cuma gitu doang tuh. Nggak ada HP gitu ya. HP kan era 9 berapa ya? HP itu era 98 gitu ya. 98 97 kayak gitu. Mulai banyak digunakan ya. Nah, smartphone sekarang udah mulai gitu. Kita mau cari apa saja gitu. Nah, teman-teman nanti begitu ya. Nanti skripsi sudah mulai gampang tuh cari referensinya. Apalagi banyak jurnal-jurnal, banyak penelitian, agak mudah gitu. Globalisasi media memungkinkan informasi kecil apapun ada di negara manapun bisa kita dapatkan ya. Perang Ukraina Rusia gitu. Wah, bisa kan? Kita tahu berapa tentara yang terbunuh, siapa aja ada Rusia ada tentara bayarannya segala macam gitu ya, atau Ukraina tentara bayaran gitu. Informasi yang tersaji tidak hitungan jam atau hari
secara real time saat ini juga gitu ya. Ya sudah begitu zamannya. Cuma kita harus pilih-pilih media juga ya. Jangan semua media kita percaya, yang hoax pun kita percaya. Hati-hati. Nah, dalam kaitan dengan ini adalah bagaimana sebuah hal yang tadinya sifatnya lokal bisa menjadi global, bisa menjadi internasional. Peran dari media yang tadi tersambung secara internet gitu ya. Bahkan orang menjadi terkenal pun sekarang mudah gitu. Kadang di kita sekarang sudah banyak istilah-istilah ya. Ada seleb TikTok, seleb YouTuber gitu ya, ada seleb apa gitu, Instagram gitu ya, ada yang artis beneran gitu. Sudah mulai kayak gitu ya. Lihat bantuan media. Batik gitu. Tadinya lokal di kita kan hanya orang Jawa dan Indonesia. Sekarang sudah mendunia gitu. Bahkan teman-teman searching deh, pasti ada deh. Batik khas Vietnam, batik khas Thailand, batik khas Malaysia segala macam gitu. Yang tadi awalnya dari gitu. Nah, tadi bukan mempengaruhi gitu. Nah, ini pakaian batik tadi ya. Nah, ini memang tidak hanya dari pakaian ya, tapi makanan juga gitu. Rendang gitu ya, menjadi pakaian nomor satu, makanan nomor satu di dunia ya. Orang sudah banyak mengenal rendang gitu. Tahu nggak makanan nomor dua yang enak apa lagi? Sate, sate ayam. Itu juga ini makanan terenak. Orang luar sudah pada tahu semua tentang itu, sudah menjadi global di mana-mana. Orang kalau mendengar rendang, wah Indonesia. Orang kalau mendengar sate ayam, wah itu gitu ya teman-teman. Dan betapa saat ini dunia sudah semakin sempit. Informasi kecil apapun kita sudah tahu. Gitu. Kita bisa berkembang lewat situ. Teman-teman juga bisa belajar banyak lewat situ. Saya pernah baca ada cerita tuh salah satu siswi SMA di Jakarta gitu, saya lupa. Dia tuh bukan siswa yang berprestasi, si cewek itu enggak. Rankingnya biasa-biasa aja. Bahkan kalau di kelas cenderung suka tidur gitu ya. Ya. Ternyata apa dia? Begitu dia lulus SMA, dia tuh diterima di 6 perguruan tinggi favorit di Amerika. Bayangkan, ternyata selama ini dia tuh punya hasrat ingin kuliah di luar negeri. Kemudian dia caranya gimana? Belajar lewat YouTube. Bagaimana caranya masuk itu? Bagaimana mengerjakan soal-soalnya selama 6 bulan. Dan itu tiap malam dia belajar, makanya dia suka tidur di kelas. Dan itu dia berhasil akhirnya. Artinya apa dari situ? Teman-teman bisa belajar apa sih dari situ? Gitu. Bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar bahasa asing Korea segala macam. Kalau teman-teman gitu kan bisa. Banyak pengajaran-pengajaran kayak gitu yang bisa kita dapatkan. Nah, saran saya sih buat teman-teman gini ya. Jangan jadikan media sosial yang kita punya, internet yang kita punya itu hanya sekedar saya pakai TikTok buat gini aja, saya pakai IG buat gini aja, itu begitu. Enggak. Tapi ada sesuatu yang teman-teman bisa dapatkan dan mungkin itu bisa menjadi keahlian teman-teman. Manfaatkan buat teman-teman menjadi sesuatu yang menghasilkan kalau bisa. Ya. Jadi jangan hanya kalau teman-teman misalkan main TikTok hanya sekedar IG, Facebook segala macam, seumuran saya juga bisa gitu ya. Saya juga punya akun TikTok, punya akun IG, punya akun Facebook segala macam gitu ya. Tapi bukan itu, tapi ada sesuatu yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan. Saya punya dulu siswa, saya juga trainer kan di BLK. Dulu dia S1 dia tidak S1-nya dia tidak pernah gunakan karena dia bilang 2 tahun selalu wisuda dia nggak pernah bekerja. Susah ada tempat kerjaan. Tapi karena dia suka masaknya dia kemudian dipublikasikan lewat media sosial dan ternyata dia berhasil. Sampai sekarang dia lebih memilih itu. Contoh. Ada lagi tuh kakak kelas teman kalian tuh yang sekarang wisuda 2 tahun lalu tuh. Cuma dari henna gitu ya, menggambar henna. Teman dari awalnya teman-teman sekelas, sekarang sudah menjadi ini painting artist untuk henna yang sudah profesional. Dan dia dipakai tidak hanya di lingkungan Bekasi, sudah ke Jakarta, ke gedung-gedung ini. Artinya gitu, sesuatu yang teman-teman bisa menghasilkan, kemudian ini. Jadi ada yang teman-teman yang bisa dapat sesuatu dari situ. Manfaatkan teknologi.
Bisa dari bahasanya, keahlian teman-teman atau apa segala macam, manfaatkan gitu. Jangan cuma kita konsumsi aja yang senang-senang. Itu ya teman-teman ya. Oke. Kayaknya materi saya sudah habis. Sebelum saya buka untuk pertanyaan, yang bisa buka cam-nya dibuka dulu ya. Saya mau ambil screenshot. Silakan teman-teman. Ada yang bisa dibuka kameranya? Silakan. Screenshot. Oke, ada Dava. Siapa lagi? Yang lainnya? Oke, Arifin. Oke, siapa lagi? Sambil ini screenshot ya. Ada lagi? Oke ya. Udah ya. Ambil dulu ya. Oke. Saya sekali lagi. Ada yang mau nampilin lagi? Buka kameranya. Ini ceweknya baru 2 nih. Yang nampilin kamera. Yang lagi ya. 1, 2, 3. Baik teman-teman. Ada yang mau tanyakan dari materi pada hari ini? Ada yang mau tanyakan? Mengenai tadi media ini. Global Village. Gitu. Dunia maya. Dunia yang global. Gitu. Ada yang mau tanyakan dari sini? Ini sebenarnya dunia kita sehari-hari ya. Ini bagian dari sini juga. Ini juga bagian, konsep pengajian seperti ini juga bagian dari situ. Gitu. Bahkan dalam suatu ada pendapat ahli, mungkin satu-satu profesi dosen, guru mungkin suatu saat akan hilang. Digantikan dengan ini. Karena teman-teman bisa dapat apa saja lewat Google gitu ya. Informasi apa aja bisa dapat gitu. Ilmu apa aja bisa gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman. Ada yang bertanyakan dari materi pada hari ini, malam ini? Enggak ada? Enggak ada nih? Sepertinya cukup, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.